Baik, Ibu. Oke, jadi pada mata pelajaran kita kali ini kita akan membahas materi tentang proses fotosintesis. Nah, dari dalam materi kita terkait proses fotosintesis ini ada 3 bagian pokok atau bagian inti yang akan kita pelajari bersama. Jadi, fotosintesis itu sendiri adalah proses biokimia di mana tumbuhan, alga, dan bakteri menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen dengan catatan tumbuhan, alga, dan bakteri yang memiliki zat yaitu klorofil. Kemudian, fotosintesis itu tempat terjadinya terutama di kloroplas tumbuhan, yakni di dalam sel-sel daun, atau fotosintesis ini terjadi di daun. Nah, persamaan fotosintesis itu pada proses fotosintesis itu diwakili dengan persamaan kimia umumnya itu N6CO2 ditambah N6H2O dan akan menghasilkan C6H12O6 dan produk sampingnya itu ada oksigen. Nah, di sini juga dilengkapi dengan cahaya ya. Kemudian fase-fase dalam fotosintesis itu dibagi menjadi 2. Ada fase terang dan fase gelap. Fase terang itu melibatkan penangkapan energi matahari dan produksi ATP dan NADPH, sedangkan fase gelap dia melibatkan fiksasi karbon untuk membentuk glukosa. Kemudian ada peran klorofil yang berperan untuk menangkap energi matahari selama fase terang dan merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Nah, energi atau sumber daya yang dibutuhkan itu dalam proses fotosintesis itu terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu harus ada air, harus ada karbon dioksida, dan harus ada energi matahari agar fotosintesis itu dapat berlangsung. Kemudian manfaat fotosintesis pada lingkungan itu bisa dilihat di sini. Jadi fotosintesis itu memiliki dampak besar pada keseimbangan oksigen dan karbon dioksida di atmosfer serta menyediakan dasar rantai makanan dan keanekaragaman hayati di planet ini atau di bumi. Baik, dari materi yang telah Ibu paparkan terkait fotosintesis ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, karena sudah jelas, jadi agar materi yang telah Ibu sampaikan ini tidak berlalu sia-sia, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok heterogen ya. Jadi di sini karena sudah heterogen, sudah ada laki-laki perempuan, dan saya rasa ini sudah seimbang. Oke, jadi silahkan tugas kelompoknya itu silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya, dan tugasnya itu kalian mencatat bagian-bagian penting dari materi kita saat ini yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Waktu diskusinya 5 menit ya. Iya, Ibu. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Agar hasil diskusi kelompoknya lebih bermakna, jadi Ibu di sini sudah membuat sebuah permainan atau games yang dimana ini akan merefleksikan kembali materi-materi yang telah Ibu paparkan dan yang telah kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Oke, jadi mekanismenya silahkan menentukan 1 orang setiap kelompok ya sebagai perwakilan. Jadi setiap kelompok yang harus dulu. Ya, anak-anak sekarang tenang dulu ya. Jadi oke, tentukan dulu siapa yang akan menjadi perwakilan kelompoknya. Dan ini kelompok 1, 2, 3 ya. Oke, saya persilakan coba kelompok 1 untuk naik menggunung dadunya. Ya, silakan maju. Ya, silakan. Belum. Silakan digulung. Oke, nomor 2. 1, 2, oh dia
dibaca fotosintesis menjaga keseimbangan atmosfer dengan A. Menghasilkan karbon dioksida, B. Menyerap oksigen, C. Menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, D. Menghasilkan nitrogen. Silakan kelompok 1 jawabannya apa yang benar? Silakan kelompok 1. Baik Ibu, untuk kelompok kami itu menjawab C, yaitu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ya, jawabannya benar ya. Oke, jadi untuk permainan kali ini itu setiap satu jawaban yang benar punya 1 ya. Yang mendapat 1 poin. Ya, silakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Ya, silakan maju. Ya, silakan. Belum dagunya. Buka 4. Nomor 4 naik ke atas plus 1 poin. Kelompok 2 itu angka 6, berarti dia soal nomor 8. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Ya, silakan dibaca soalnya. Hubungan fotosintesis dan respirasi adalah bagian A. Hasil respirasi menjadi hasil fotosintesis, B. Hasil fotosintesis digunakan untuk respirasi, C. Keduanya tidak berhubungan, D. Respirasi menghambat fotosintesis. Ya, silahkan kelompok 2. Jawabannya C, Ibu. Ya, jawabannya kurang tepat ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Hasil fotosintesis digunakan untuk respirasi. Oke, jadi poinnya tetap 1 ya. Kemudian silahkan perwakilan kelompok 3. Ya, ya, silahkan maju sedikit. Ya, kelompok 3 untuk menggulung dadu. Sudah ya tadi nomor 4. Di sini kelompok 3 ya, silakan kembali ke kelompoknya. Ayo susah pertanyaan. Oke, jadi di sini soal nomor 2. Jawaban pertanyaannya, fotosintesis lebih cepat terjadi pada siang hari karena ya A. Suhu sangat tinggi, B. Tersedia cahaya melimpah, C. Daun menutup stomata, D. Tumbuhan tidak bernapas. Ya, silakan kelompok 3 dijawab. D. Apa jawabannya? Ya, sepertinya jawabannya kurang tepat ya. Oke, jadi kelompok 3 perlu menguasai lagi ya materinya. Jadi jawabannya yang benar adalah tersedia cahaya yang melimpah. Oke, karena semua jadi kelompok 3 belum mendapat poin ya. Tapi jangan berkecil hati, masih ada 1 sesi. Di sini mekanismenya pertanyaan lemparan. Tapi poinnya di sini 5 poin untuk jawaban yang benar dan hanya 1 kali saja ya. Dan ini nilainya itu per kelompok, ya, tapi bisa perwakilan yang menjawab. Oke, Bu. Jadi pertanyaannya adalah gas yang dibutuhkan untuk fotosintesis adalah ya, saya kan. Oke,